Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila, NIM T 2018-1059. Di sini saya akan menjelaskan tentang poligami. Poligami itu apa sih? Poligami adalah suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan laki-laki untuk berpoligami atau menikah lebih dari seorang dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja. Prosedur poligami, yaitu yang pertama adalah hukum asal poligami adalah mubah jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ini adalah menurut pendapat para jumhur ulama dan dapat berubah menjadi sunnah, makruh, bahkan haram jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan tujuannya dari poligami itu untuk menyakiti seorang hati istri tersebut. Perubahan hukum tersebut tergantung pada kondisi dan kemampuan si pelaku poligami tersebut atau si suami tersebut. Islam memandang poligami lebih banyak resiko atau mudaratnya daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan mengeluh. Watak tersebut akan muncul dengan kadar tinggi jika hidup dalam keluarga tersebut dengan dihadirkan yaitu dengan poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga atau dalam kehidupan keluarga tersebut. Karena itu, hukum asal dari perkawinan menurut Islam adalah monogami, yaitu lawan dari poligami. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat saja. Misalnya seorang istri yang dinyatakan mandul dan seorang suami tidak mandul. Ini diperbolehkan untuk poligami, tetapi harus memenuhi syarat-syarat, yaitu si suami benar-benar mampu mencukupi nafkah bagi semua keluarganya dan bisa bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir batin serta giliran waktu tinggalnya. Dan sebaiknya, jika seorang suami ini berpoligami, diusahakan tidak menetap satu rumah dengan istri yang lainnya. Menurut Syahid Qutb, poligami merupakan suatu perbuatan yang rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat saja dan benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan harus bisa berbuat adil bagi semua istri-istrinya dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, dan pembagian waktu malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja. Sedangkan bagi calon suami yang dirasa mampu berbuat adil kepada istri-istrinya, maka diperbolehkan berpoligami dengan batas maksimal yaitu 4 orang istri saja. Sesungguhnya Allah SWT tidak hanya membolehkan poligami, akan tetapi Allah SWT sangat menganjurkannya. Namun dengan 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah istri, yang kedua, ketiga, atau yang keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Yang kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sehingga perintah poligami ini akan gugur ketika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi. Walaupun sebenarnya poligami itu dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang akan dialami oleh perempuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu apa saja? Yang pertama adalah dengan adanya seorang laki-laki atau si calon suami tersebut, seorang janda akan mampu menjaga dan memelihara dirinya agar tidak terjatuh dalam keadaan dan perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua adalah pelipat gandaan tempat perlindungan yang aman bagi seorang anak yatim, di mana mereka akan tumbuh dan didik di dalamnya tersebut. Yang ketiga yaitu keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka dengan penuh kasih sayang.
Di mana poligami juga memberikan mudorot, di sini poligami juga memberikan hikmah. Hikmahnya apa saja? Yakni yang pertama adalah yaitu untuk memperbanyak keturunan, sehingga akan menambah pula jumlah umat Islam. Dengan berpoligami, yaitu dengan istri yang banyak, akan memperoleh peluang yang banyak untuk menambah keturunan dan menambah pula jumlah umat Islam. Yang selanjutnya adalah mengatasi permasalahan sedikitnya kaum laki-laki. Tentu hal ini akan memberikan hikmah kepada seorang wanita. Ketika seorang laki-laki itu jumlahnya sedikit, maka akan banyak sekali kaum wanita yang tidak mendapatkan pasangan seperti itu. Maka hikmahnya adalah dengan berpoligami. Yang selanjutnya adalah menyalurkan kecenderungan syahwat laki-laki yang lebih besar daripada wanita. Rata-rata masa subur kaum wanita itu usianya sekitar 50 tahun, sedangkan usia laki-laki adalah 70 tahun. Di sini dengan berpoligami mungkin akan dapat menyalurkan syahwat laki-laki yang dimana masih dalam tahap subur, yaitu dengan poligami. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang mempunyai istri mandul. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Siska Nurdiana, NIM T 2018-1076. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Siti Nurlaila, yaitu mengenai perjanjian perkawinan dan bentuk-bentuk perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan berlangsung, yang mana isinya mengikat hubungan perkawinan di antara keduanya. Umumnya, perjanjian perkawinan ini berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Tujuannya adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan dan mengatur pembagian harta apabila terjadi suatu perpisahan. Perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur tentang masalah harta kekayaan saja, namun ada hal lain, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap kuliah meski sudah menikah, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perjanjian perkawinan. Untuk seorang calon suami atau istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak, harta kekayaan atau harta bersama, poligami, ataupun perjanjian lainnya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada 3 bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dipilih oleh calon suami istri, yaitu yang pertama yaitu perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi. Mengenai persatuan harta kekayaan suami istri tidak sepenuhnya bercampur menjadi satu, akan tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja yang mana merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan berlangsung. Yang kedua yaitu perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan. Kebersamaan tersebut dalam banyak hal hampir sama dengan kebersamaan untung rugi. Perbedaannya, apabila selama perkawinan tersebut menimbulkan kerugian, maka yang menanggung semua kerugian itu adalah suami. Maka yang mengurusi kerugian tersebut sepenuhnya diurus oleh suami. Dan apabila terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan pasal 105 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Ia harus mengurus harta kekayaan laksana bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu. Yang ketiga yaitu peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan. Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan antara harta calon suami dan calon istri sepanjang perkawinan.
Maka dalam perjanjian yang dibuat harus menyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta dari calon suami dan calon istri, dan secara tegas dinyatakan tidak akan ada persatuan untung dan rugi selama perkawinan berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Yudi, NIM T 2018-1073. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris yang berjudul tentang pernikahan perempuan yang berzina. Yang pertama kita mulai dari pengertian dari pernikahan perempuan berzina ini. Ada istilahnya at-tazawuju bil hamili, yang artinya pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang hamil. Dan hal ini terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia dihamili lalu dinikahi dengan orang yang menghamilinya. Yang kedua, dihamili dan dinikahkan dengan orang yang bukan menghamilinya. Menurut Syekh Sabik dalam fikih sunnahnya, ini juga dikenal dengan pernikahan perempuan berzina. Menurut ulama 4 mazhab itu, bahwa pernikahan ini sah dan bisa berhubungan suami istri. Akan tetapi ini ada perbedaan. Menurut Ibnu Hams, bahwa kedua orang ini boleh dinikahkan asal mereka bertaubat dan dihukum darah, maka bolehlah dilaksanakan pernikahan. Dan mengapa keduanya ini harus dihukum darah? Karena keduanya telah melakukan hubungan zina. Pertama adalah berbeda dari pendapat para ulama dan dalil-dalilnya. Yang pertama adalah mutlak tidak sah atau haram. Ini menurut pendapat Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi yang berdasarkan surat An-Nur ayat 3, yang artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan berzina, dan perempuan yang berzina tidak mengawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Jadi jelas bahwa dari ayat ini bahwasannya perempuan yang berzina ini tidak mengawini laki-laki mukmin. Yang kedua adalah sah tanpa syarat. Ini menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, yakni dari mazhab Hanafi dan mazhab Imam Syafi'i, yang berdasarkan dari Quran surat An-Nisa ayat 24, dan dihalalkan bagimu selain perempuan yang demikian itu. Jadi bahwasannya dari ayat yang di atas, zina itu tidak menghalangi sahnya suatu akad nikah. Yang ketiga adalah sah dengan syarat. Ini berpendapat dari mazhab Hambali, yakni Abu Yusuf dan Abu Hanifah, yang berdasarkan Quran surat At-Tolak ayat 4, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi keharaman menikahi wanita pezina dalam ayat ini berlaku bagi yang belum bertobat, yakni dengan bertobat taubatan sunnah.